Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, renungan hari ini berdasar Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai dengan 42, dirangkai dengan kitab Nabi Daniel bab 3. Orang-orang Yahudi bangga bahwa mereka adalah keturunan Abraham dan bahwa mereka tidak pernah menjadi budak siapapun. Karena itu mereka menegaskan mereka adalah bangsa yang terpilih, mewarisi janji-janji dan berkat berlimpah dari Allah. Mereka tentu saja tidak menyangkal bahwa kenyataan mereka pernah menjadi budak bangsa Assyria, bangsa Babilonia, bangsa Persia, bangsa Makedonia, malah bangsa Romawi pada zaman Yesus. Itulah masa lalu dan sejarah mereka yang pahit. Namun sejak mereka kembali dari Babilonia, mereka tidak pernah menyembah berhala. Namun Yesus memberikan koreksi terhadap pandangan mereka. Pertama, mereka adalah orang-orang berdosa dan karena itu menjadi budak dosa. Kedua, walaupun mereka adalah keturunan Abraham karena darah dan daging, namun iman yang benar tidak terletak pada keturunan darah dan daging itu. Mengapa Yesus mengatakan dua hal itu? Yesus membuka kedok mereka tentang dua hal ini. Pertama, mereka ingin membunuh dia dengan rupa-rupa cara. Kedua, di satu pihak mereka menyebut Abraham sebagai bapa mereka, tetapi dalam kenyataan mereka melakukan pekerjaan bukan sebagai anak-anak Abraham karena bapa mereka adalah kejahatan. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan kebenaran dan kebebasan yang sejati bagi orang-orang Yahudi zaman itu, tetapi juga bagi kita dewasa ini. Bagi orang-orang Yahudi zaman itu, seandainya mereka benar-benar anak-anak Abraham, tentu saja mereka akan sanggup melihat kesinambungan antara firman Yesus dan firman yang disampaikan kepada Abraham. Mereka tentu akan mampu melihat dalam diri anak yang tunggal panggilan yang ditujukan kepada mereka untuk menjadi anak Allah. Bagi kita dewasa ini, kita dibaptis dan dibesarkan sebagai orang-orang Kristiani. Namun kita kehilangan kebenaran dan kebebasan yang sejati karena cara hidup kita yang diwarnai oleh dosa, prasangka, kebencian, dan kebiasaan-kebiasaan yang merugikan. Kita ditantang untuk menjadi dewasa dalam iman. Abraham memberikan contoh tentang iman yang dewasa. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Tatkala kita lain kali sulit untuk percaya, Abraham menunjukkan semangat dan jiwa yang rendah hati. Kita mohon kepada Roh Kudus agar menjadi anak-anak Allah karena kita percaya kepada firman Tuhan dan karena itu menerima janji-janji dan berkat berlimpah dari Allah. Bacaan dari kitab Nabi Daniel bab 3 mengingatkan kita akan perlawanan orang-orang Yahudi terhadap kelaliman yang mereka alami di masa pembuangan. Penindasan semacam itu hanya bisa dilawan dengan kekuasaan yang lebih tinggi, lebih mutlak dan penting, yaitu hidup mereka sendiri. Kita melihat Abraham, dia bereaksi bukan dengan kekerasan, tapi dengan penyerahan diri. Sedangkan ketiga pemuda, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka menyerahkan kepada kekuasaan Tuhan lewat hidup dan cinta mereka.
Saudara-saudari, hari ini kita pergi untuk menentukan pilihan kita bagi partai dan calon legislatif. Kiranya kita memilih dengan sikap yang dewasa, baik sebagai warga negara maupun sebagai warga Kristiani. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami percaya Engkau hadir bagi kami. Utuslah Roh Kudus-Mu agar hari ini kami menentukan yang terbaik untuk masa depan bangsa dan masyarakat. Semoga berkat-Mu menyertai kami. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.